Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sapitri, saya dari kelas 12 MIPA A. Di sini saya akan menjelaskan sinopsi dari judul saya, yakni Gadis Pantai dari Pramedia Ananta Toer. Novel ini menceritakan mengenai seorang gadis pantai yang masih berumur 14 tahun. Kehidupan sehari-hari gadis ini yaitu menumbuh udang dan juga memenuhi jala untuk mencari ikan di laut. Suatu hari ada seorang utusan menemui ayah gadis pantai tersebut. Utusan tersebut datang dengan tujuan untuk meminta gadis pantai ini agar mau dinikahkan dengan Bendoro tanpa berpikir panjang. Ayah gadis pun menyetujuinya. Gadis pantai kemudian dinikahkan dengan sebuah keris karena alasan Bendoro berhalangan hadir. Hari berikutnya setelah pernikahan itu, gadis pantai diajak ke istana yang ada di daerah Jepara dengan pakaian kebaya dan kalung tipis menghiasi lehernya. Penampilannya membuat gadis pantai terlihat sangat anggun. Ia pergi bersama dengan keluarga, lurah kampung, dan sanak saudaranya. Mereka mengendai dokar yang telah dipesan oleh Bendoro. Lalu setibanya di istana, hanya lurah kampung saja yang diizinkan untuk masuk menemui Bendoro. Setelah lurah kampung keluar, ia meninggalkan gadis pantai di istana. Sebelumnya, gadis pantai telah diantarkan ke kamarnya, sedangkan ayah pulang langsung dan ibunya tinggal beberapa hari di istana. Ketika tinggal di istana, gadis pantai ditemani oleh seorang bujang parubaya. Setiap hari, gadis pantai selalu diajari macam-macam pekerjaan. Bahkan ia juga diceritakan dongeng masa lalu dan diajari berdandan. Gadis pantai ini pun dipanggil dengan sebutan Mas Nganten. Beberapa hari tinggal di istana membuatnya mulai terbiasa dengan suasana istana yang sepi dan hanya melakukan kegiatan mengaji, mengecek keadaan dapur, berdandan, dan melayani Bendoro ketika pulang. Bujang yang biasanya menemaninya itu harus pergi meninggalkan istana. Karena ada suatu kejadian di istana, Mas Nganten atau gadis pantai ini pun merasa sedih. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan ada di tangan Bendoro. Pengganti bujang tersebut yang menemani Mas Nganten adalah Mardina. Ia dipilih oleh Bendoro karena mereka masih memiliki hubungan kekerabatan. Mas Nganten pun meminta izin pada Bendoro untuk menjenguk keluarganya yang berada di pinggir pantai. Mas Nganten pergi ke keluarganya, diantar menggunakan dokar bersama Mardina. Setiba di rumah Mas Nganten pun disambut dengan meriah oleh warga kampung. Mereka merayakan kedatangan Mas Nganten dengan cara makan bersama menggunakan bahan-bahan yang telah dibawa oleh Mas Nganten. Karena Mardina merasa tidak suka berada di dalam rumah, mereka pun memilih pulang ke istana. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang yang mencoba untuk membunuh Mas Nganten. Orang itu pun langsung ditangkap oleh Mardina. Namanya Mardikun, yang merupakan pria asal Demak, sama seperti Mardina. Karena berasal dari kampung yang sama dengan Mardina, warga pinggir pantai pun menaruh curiga pada Mardina. Hari berikutnya, Mardina ditemani 4 bujang dari istana pun datang dengan membawa surat yang menyuruh Mas Nganten supaya pulang. Warga pesisir pantai tidak langsung percaya pada perintah Mardina. Mereka pun menyelidiki serta mengusut Mardina, hingga ia mengaku bahwa ia sebenarnya diutus untuk membunuh Mas Nganten, agar Bendoro segera menikah dan putri kerajaan Demak. Jika Mardina berhasil melakukan perintah, yaitu dengan membunuh Mas Nganten, Mardina akan dinikahi oleh Raja Demak untuk dijadikan istri kelimanya.
Mendengar pengungkapkan Mardina ini, tentu saja warga tidak terima. Ayah Mas Nganten merasa terkejut sekaligus menyesal karena telah menikahkan putrinya dengan Bendoro. Sebagai hukuman, warga pesisir pantai pun mempertemukan Mardina dengan Sidul pendongeng. Tidak lama setelah itu, Mardina pun diperistri oleh Sidul. Setelah menikah, Sidul tidak mau lagi untuk mendongeng. Di kemudian hari, Mas Nganten diantar pulang menggunakan dokar ke istana. Mas Nganten juga mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Tidak lama setelah itu, Mas Nganten hamil. Mas Nganten merasa senang karena ia akan memberikan keturunan kepada Bendoro. Ia pun melahirkan anak perempuan yang begitu cantik. Namun beberapa minggu setelah ia melahirkan, Bendoro mengutus pengawal untuk menyuruh ayah Mas Nganten datang ke istana. Ayah Mas Nganten terkejut akan kabar itu dan ikut senang melihat putrinya telah melahirkan cucunya. Tidak disangka, ternyata kehadiran sang ayah di istana justru untuk membawa Mas Nganten pulang. Mereka diberi pesangon, uang serta barang-barang yang telah diberikan Bendoro kepada Mas Nganten untuk dibawa pulang. Mas Nganten memohon kepada Bendoro agar ia bisa membawa putrinya itu. Tentu saja Bendoro menolak permohonan Mas Nganten. Ditemani ayahnya, Mas Nganten akhirnya pulang menggunakan dokar yang telah disiapkan oleh Bendoro. Sang ayah turut bersedih dan menyesal atas kejadian yang menimpa anaknya itu. Belum sampai di rumah, gadis pantai meminta izin pada ayahnya untuk pergi ke Blora. Ia ingin menemui bujangnya yang dulu pernah diusir dari istana. Gadis pantai merasa sangat malu jika harus kembali ke kampung halamannya. Ia pun pergi mencari bujangnya itu. Sekian penjelasan sinopsi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.